Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang pertama. Nanti silahkan kalian lihat materinya melalui YouTube dan silahkan kalian download materinya yang berupa PDF, jadi sebagai pengganti catatan kalian. Nah, suatu saat kalian butuh itu, kalian punya catatannya tanpa harus kalian buka-buka kembali YouTube-nya. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, ini adalah materi yang pertama tentang bilangan berpangkat. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita baca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian serap, kalian dapat cermati dengan sebaik-baiknya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, kita lihat di sini. Untuk bilangan berpangkat, yang pertama yaitu bilangan berpangkat positif. Ini pernah kalian pelajari ketika kalian di SD. Sepelenya seperti ini. Di sini ada bilangan berpangkat. Perhatikan pernyataan berikut, nyatakan ke dalam sebuah hasil. Yang pertama dikatakan ada nilai 2 pangkat 2. Nah, seperti yang kalian tahu ketika 2 pangkat 2 itu artinya 2 kita kali dengan 2. Gini kan ya? Nah, kalau 5 pangkat 2 itu berarti 5 kali 5. Gitu ya, bukan 5 kali 2, tapi 5 kali 5. Oke, udah ingat sampai sini? Oke, sekarang kalau 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Gitu kan ya? Jadi bilangan berpangkat itu bilangan utama harus kalian kalikan dengan bilangan utama sebanyak yang pangkatnya. Kalau pangkatnya 4 berarti sebanyak 4 kali. Kalau pangkatnya 2 berarti sebanyak 2 kali. Berarti kalau kita lanjutkan ini 3 pangkat 5 berarti artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 5 kali. Berarti kalau 10 pangkat 6 ya sama saja, tinggal dikalikan 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Baru 5 ya, dikali, terakhir dikali 10. Berarti 10 dikali 10 sebanyak 6 kali. Sampai sini paham ya bilangan berpangkat ya? Oke, kalau udah paham, sekarang bilangan berpangkat itu ada sifatnya. Nah, sifat yang pertama, ini bentuknya seperti ini. Ini ada yang tulisan merah. Ketika A pangkat M dikali dengan A pangkat M, hasilnya nanti huruf A-nya kalian pindahkan, sedangkan pangkatnya tinggal kalian jumlahkan. M ditambah sama N. Oke. Nah, sekarang saya punya contoh, sederhanakanlah ketika ada angka 5 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 2. Nah, kalau sesuai contohnya kalian jadi seperti apa? Berarti ini kan sama-sama 5, ini 5, ini 5. Berarti di sini juga angka 5. Sedangkan pangkatnya 3 kalian tambah dengan 2. Maka hasil akhirnya nanti akan menjadi 5 pangkat 5. Pinter ya nanti. Sekarang ada angka 4 pangkat 9 dikali 4 pangkat 2. Nah, kalau kita langsungkan atau kita tidak menggunakan cara, maka 4-nya tinggal pindahkan, tinggal jumlahin. 9 kalau ditambah 2 hasilnya 11. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 11. Bu, bagaimana kalau dia dalam bentuk huruf? Sama saja. Yang jelas dia memiliki nilai utama itu sama. Nah, sekarang kita punya nilai utama itu adalah si Ki. Ki itu pangkat 3 dikali dengan Ki pangkat 5. Berarti Ki-nya, ini Ki, berarti pangkatnya tinggal tambahkan. 3 ditambah 5. Berapa hasilnya? 8. Maka hasilnya Ki pangkat 3 dikali Ki pangkat 5 itu adalah Ki pangkat 8. Oke. Sifat yang kedua hampir sama dengan yang pertama, tapi bedanya kalau tadi dikali, sekarang kita bagi.
Sama-sama A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Kalau tadi dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi berarti pangkatnya kita kurang. Bedanya itu aja. Berarti kalau seandainya kalian punya soal 8 pangkat 6 dibagi 8 pangkat 3, maka kalian punya hasil. Nah, sama kayak tadi, kalau tadi ditambah maka sekarang kita kurang. Angka utamanya angka 8, sedangkan pangkatnya tinggal kalian kurang. 6, kalau dikurang 3 hasilnya 3. Ini ya, masih bingung nggak? Nggak, kalau nggak bingung sekarang kita lihat contoh yang kedua. 3 pangkat 9 dibagi dengan 3 pangkat 5, sama-sama bernilai 3. Maka hasilnya adalah 3. 9 kalau dikurang 5, maka kalian punya angka 4. Nah, sekarang kalau bentuk nomor 3 seperti apa? Sama saja. Yang namanya dibagi bisa kalian tulis seperti ini ke samping, bisa juga ditulis ke bawah. Ini artinya juga sama-sama dibagi. Berarti ini artinya 6 pangkat 7 dibagi dengan 6 pangkat 3. Nah, berarti hasilnya tinggal kita kurangkan pangkatnya. Angka utamanya itu adalah 6, 7 kalau dikurang 3 kalian dapat 4. Udah ya? Oke, sekarang kita lanjut ke sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga ini ada tanda kurung. Nah, tanda kurung di sini memiliki pangkat masing-masing. A pangkat M, di luar ada lagi pangkat N. Nah, nanti pangkatnya tinggal kalian kalikan. M kalikan dengan N. A-nya hanya dipindahkan saja. Jadi angka utamanya hanya pindah saja. Pangkatnya lah yang kalian kalikan. Nah, sederhanakanlah, misalkan ada 3 pangkat 2, pangkat lagi 4. Berarti sama kan kayak tadi ya. Maka angka utamanya angka 3, sedangkan angka 2 kalian kali 4, hasilnya adalah 8. Maka hasilnya 3 pangkat 8. Udah? Nah, sekarang kalau bentuk yang kedua seperti apa? Nah, kalau bentuk yang kedua, kalian lihat di sini dalam kurung hanya ada angka 4. Sedangkan di luar ada pangkat 7. Nah, pada dasarnya angka 4 ini memiliki nilai pangkat, yaitu pangkat 1. Dia sebenarnya bentuknya seperti ini nih. Di sini 4, pangkatnya 1. Tuh, nah sekarang tinggal dikali saja. 1 dikali 7 tetap jadi angka 7. Maka 4 pangkat 1 pangkat 7 hasilnya 4 pangkat 7. Ingat ya, ketika ada angka, ini artinya memiliki pangkat, yaitu pangkat 1. Nah, berikutnya, kalau huruf seperti apa? Huruf pun sama. Berarti yang ini hasilnya berapa kira-kira? Angka utamanya yaitu A. Pangkatnya berarti 6. Dari mana 6? 2 dikali 3. Pintar. Berikutnya lagi yang terakhir. Bu, kalau ada huruf, ada angka seperti apa? Mudah saja, sama saja. Tadi di awal saya sudah katakan, ketika ada yang di dalam kurung sesuatu itu berpangkat 1, walaupun tidak ditulis. Maka dari itu untuk E ini sebenarnya ada pangkat 1. Berarti E-nya kalian pisahkan dengan angka 4. E-nya punya angka 1, berarti 1 dikali 5, dapatnya 5, berarti E-nya berubah menjadi pangkat 5. Sedangkan angka 4-nya, pertama dia angkanya berapa? 4 pangkat 3. Yang di luar berapa? 5. Berarti kalikan 3 dengan 5. Hasilnya adalah 15. Maka kalau ada huruf dan angka dijadikan satu seperti ini, masing-masing punya pangkat sendiri. Sampai sini paham ya? Oke, paham. Kalau paham, sebelum kita masuk ke dalam yang D dan E, saya akan memberikan token untuk soal kalian. Tokennya adalah AB15. Oke, ini adalah token untuk soal kalian. AB15. Paham ya? Kita lanjutkan. Untuk bagian B dan bagian E sama dengan bagian A dan B. Dia serupa. Dikali dengan dibagi. Nah, bedanya kalau sekarang kita memiliki angka yang berbeda, yaitu A kali B baru di luar ada pangkat M. Nah, nanti hasilnya A punya pangkat M dikali
B juga punya pangkat M. Oke, ingat masing-masing punya pangkat sendiri. Nah, sekarang ketika ada contoh soal 3 kali 5 pangkat 4, maka kita akan punya hasil pertama angka 3, pangkatnya 4, berikutnya kita kali, yang kedua kita punya angka, yaitu angka 5, pangkatnya 4. Mudah ya? Jadi kalau yang ini hanya memindahkan saja. 3 punya pangkat 4, 5 juga punya pangkat 4. Nah, kalau yang kedua seperti apa? Sama juga penggabungan dengan yang tadi kita sudah pelajari. Ketika di dalam kurung punya angka pangkat, di luar punya angka pangkat, maka pangkat itu harus kalian kali. Nah, yang pertama 2 pangkat 2, berarti angka utamanya 2, sedangkan pangkatnya pertama angka 2, yang kedua angka 5. Berarti kalikan. 2 kalau dikali 5 hasilnya 10. Berarti untuk angka 2, dia memiliki pangkat 10, sedangkan kalau angka 3, kita lihat di sini. Pertama, angka utamanya 3. 3 di sini ada pangkatnya enggak? Kalau tertulis tidak, tapi sebenarnya punya pangkat 1. Nah, kalau 1 dikali 5, maka kita punya pangkat 5. Maka hasilnya 2 pangkat 10 dikali 3 pangkat 5. Oke, nah contoh yang terakhir. 3 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 4, pangkat lagi ada 6. Pertama angka utamanya 3. Pangkat 3 itu pertama pangkat 3 sama 6. Berarti kalau 3 dikali 6 hasilnya 18. Berikutnya yang belakang. Yang belakang kita punya angka di sini yaitu angka 5. 5 pangkatnya pertama 4, yang kedua pangkatnya 6. Kalau 4 dikali 6 hasilnya 24. Ini hasil perkaliannya. Mudah ya? Jadi hanya tinggal dikalikan saja. Ini pun sama. Ingat yang di dalam kalikan dengan yang di luar. Jadi ketika A per B pangkat M, maka jadi A pangkat M per B pangkat M. Nah sekarang kalau 4 per 5 pangkat 3, maka hasilnya nanti akan berupa yang pertama bagian atas, berarti bagian atas kita punya pangkat angka 4, pangkatnya adalah 3. Sedangkan bagian bawah, kalau bagian bawah kita punya angka 5, pangkatnya 3. Contoh kedua gimana? Sama saja dengan yang tadi, pokoknya yang di dalam kurung kalikan dengan yang ada di luar. Nah, sekarang bagian atas kita lihat. Bagian atas kita punya angka 3 pangkat 2, di luarnya 5. Berarti utamanya adalah angka 3, kalikan 2 dengan 5, hasilnya 10. Yang bawah kita kali juga sama. Nah, sekarang kalau bagian bawah angka utamanya 2. Pangkatnya lihat, di sini pangkat 3, di sini pangkat 5. Kalau dikali 15. Oke. Nah, yang terakhir. Yang terakhir kita punya begini. Nah, sekarang sama saja hasilnya. Pertama A pangkat 3. Di luar ada lagi pangkat. Berarti utamanya adalah A, sedangkan A pertama pangkatnya 3, yang kedua pangkatnya 2. Berarti kalian kali. Hasilnya 6. Sedangkan huruf B di dalam kurung tidak memiliki pangkat. Bukan, tapi punya pangkat 1. Berarti B-nya jadi pangkat 2. Kalau yang bawah gimana? Nah, kalau yang bawah tinggal kita lihat 2 pangkat 4 C pangkat 5 sama aja. Berarti angka 2 pangkatnya jadi 8. Sedangkan yang C pangkatnya berubah menjadi, untuk yang C berarti berubah menjadi 10. Dari mana mereka? 8, 4 kali 2, 10, 5 kali 2. Sampai sini paham ya? Oke, sekian materi dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.